Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan dari kelas Kimia B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dan pembahasan, dan saya mendapatkan soal tipe B. Soal yang pertama yaitu pada soal 14.3. Pertanyaannya, apa manfaat mengukur laju awal reaksi? Tentu saja jawabannya yaitu untuk mengkaji pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi, dan untuk menentukan hukum laju apabila suatu reaksi hanya melibatkan satu reaktan, dan laju awal reaksi sebagai fungsi konsentrasi reaktan. Lalu soal kedua yaitu, dapatkah Anda menyarankan dua reaksi yang sangat lambat selesai dalam waktu berhari-hari atau lebih lama, dan dua reaksi yang sangat cepat yang selesai dalam waktu beberapa menit atau detik? Yang reaksi lambat yaitu contohnya seperti karat pada besi, karang gigi, dan juga pada fotosintesis. Lalu reaksi yang berlangsung cepat yaitu reaksi pembakaran atau bom nuklir yang terjadi hanya beberapa detik saja. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu soal 14.14. Untuk setiap pasangan kondisi reaksi berikut, nyatakan mana yang laju pembentukan gas hidrogennya paling cepat. Natrium atau kalium dengan air? Jawabannya yaitu natrium atau kalium dengan air yang paling cepat. Karena pada pasangan reaksi tersebut, reaksi kalium ketika bersentuhan dengan air akan menghasilkan panas, sehingga akan lebih cepat reaksinya daripada NaOH. Lalu untuk selanjutnya pada soal 14.16. Soalnya yaitu dimulai dengan data pada tabel 14.1. A. Tentukan hukum laju untuk reaksi itu. B. Hitunglah konstanta laju. Dan C. Hitunglah laju pada reaksi pada waktu ketika F2 sama dengan 0,010 molar dan C. LO2 pada 0,020 molar. Yang A yaitu lajunya ditemukan K kali F2 kali ClO2. Caranya kita pertama-tama mencari ordo dari F2. Setelah kita menemukan ordo dari F2, kita masukkan V3 per V1, yang mana ini berdasarkan dari V dari ClO2 yang sama. Lalu karena kita ingin mencari F2, maka kita harus mencari di ClO2. Jadi kita memasukkan V3 dan juga V1, dan juga ditemukan seperti ini. Ini 2/4 per 1/2, dan juga 0,2 per 1, 0,1. 2/2 X-nya yaitu 2 pangkat berapa? Hasilnya 2, 1. Lalu begitu pula sebaliknya, sehingga ketemu seperti ini laju bersama laju reaksi ini. Lalu yang kedua, konstanta lajunya ditemukan. Untuk konstanta lajunya ditemukan laju per F2 kali ClO2, yang mana lajunya 1,2 kali 10 pangkat min 3 per 0,10 molar kali 0,010, dan ditemukan 1,2 molar per second. Lalu untuk yang C, laju reaksinya rumusnya berdasarkan yang nomor 1 tadi, kita masukkan, tinggal dimasukkan saja 0,010 kali 0,020 molar. Ini molar. Maka jika kita hitung, laju reaksinya akan ketemu 2,4 kali 10 pangkat min 4. Lalu soal selanjutnya yaitu 14.21. Definisikan waktu paruh reaksi yang menghubungkan waktu paruh pertama dengan konstanta laju. 14.21.
mendefinisikan waktu paruh reaksi. Yang mana waktu paruh reaksi ialah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun jadi setengah dari konsentrasi mula-mula orde 1. Bentuk persamaan yang menghubungkan waktu paruh dan reaksi orde pertama dengan konstanta laju. Yang mana kita ambil ini dari persamaan K sama dengan konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan KT. Dan ini T sama dengan 1 per K ln konsentrasi A per konsentrasi AT per konsentrasi A. Lalu waktu paruh digunakan mencari setengah konsentrasi. Maka karena setengah konsentrasi kita menggunakan T setengah. Berarti sama dengan 1 per K ln AT per konsentrasi A 0 setengah. Karena kita menggunakan setengah konsentrasi, jadi dibagi setengah semua. Jadi ketemu rumus seperti ini. Lalu waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan dan besarnya selalu konstan. Berdasarkan yang kita temukan ini. Lalu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.